Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMJ Alam Sutra Tangerang. Nah, teman-teman, hari ini saya mau berbicara mengenai sulit tidur. Nah, sulit tidur ini kebetulan jam 4 tadi saya baru saja bangun ya. Biasanya kalau saya berada di luar kota di hari pertama itu saya jarang bisa tidur langsung nyenyak. Ya, memang perpindahan tempat kadang-kadang membuat kita tidak bisa langsung tidur. Nah, apa yang kita mesti lakukan di dalam keadaan seperti ini dan bagaimana juga menangani kasus-kasus gangguan tidur. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu apa yang mau lewat ini ya. Malas perawatan, tapi pengen kulit lebih cerah, lembab, kencang, juga kenyal? Cobain yuk Pharmanex Beauty Collagen Plus Lutein and Lipoid Oil. 1 kali sehari aja, very low calorie, tanpa pemanis dan pewarna buatan. Enak, seger. Bicara mengenai gangguan tidur, maka banyak dikaitkan dengan kemampuan kita untuk segera tidur ketika jam tidur itu sudah datang. Jadi banyak di antara kita mungkin yang seringkali melupakan hal tersebut, tapi sebenarnya mempunyai pola tidur yang teratur itu adalah sangat penting. Jadi misalnya kalau saya tuh di dalam sehari-hari, kalau di rumah, biasanya saya tuh tidur sekitaran jam setengah 11 sampai jam 11. Ya, saya biasanya membuat keputusan seperti itu tuh biasanya bukan berdasarkan apapun, tapi lebih kepada bagaimana saya bisa mencukupkan tidur saya sekitar 7 jam setiap harinya. Ya, jadi berharap 7 jam ini bisa membantu saya untuk bisa lebih konsentrasi, segar, dan bugar. Nah, pada dasarnya, teman-teman semua, banyak di antara kita ini yang tidak teratur pola tidurnya. Dan ini biasanya bukan cuma 1-2 hari, tetapi sudah dilakukan bertahun-tahun sejak masih muda. Kalau saya sedang berada di luar kota, seperti sekarang ini, saat ini saya sedang berada di Medan, dalam rangka menghadiri Kongres Nasional Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia dalam proses pemilihan presiden-elek untuk tahun 2022-2025 juga, banyak di antara kita tuh yang merasa bahwa bagaimana kita bisa mengelola pikiran dan perasaan ini ketika kita berada di luar dari kebiasaan kita. Tempat baru, suasana baru, ada mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa jadi lebih berbeda. Dan ini mungkin membuat kita jadi tidak nyaman. Maka daripada itu, seringkali kalau kita berbicara tentang hal seperti ini, maka pentinglah kiranya untuk membantu diri kita mengetahui pola yang benar dulu nih. Jangan langsung tiba-tiba makan obat, atau seperti kemarin presentasi dari salah satu pembicara, Dr. Robert Revezier dari Bali, dikatakan bahwa banyak orang tuh menggunakan alkohol. Nah, beliau bilang banyak ibu-ibu arisan itu seringkali ngomong, saya kalau nggak bisa tidur, saya menggunakan wine, gitu ya, alkohol. Apakah itu baik? Tidak ya, karena wine atau alkohol ini mempunyai sifat untuk depresan ya, atau mendepresi, menekan kesadaran, dalam hal ini pusat tidur, supaya dia tidur. Tapi sayangnya nanti akan menjadi rebound ya, atau menjadikan struktur ataupun pola tidurnya menjadi tidak baik. Nah, teman-teman, bagaimana kita mengenali gangguan tidur setelah kita tadi sudah bantu diri kita dengan pola yang baik? Ketika gangguan tidur itu, pertama adalah inisiasi tidurnya. Ya, jadi inisiasi tidur yang seringkali terganggu. Jadi orang itu tidak bisa tidur ya karena banyak faktor nih. Seringkali berisi suasana baru, tempat baru ya, atau misalnya minum kopi. Nih, ini saya lagi minum kopi nih. Tapi minum kopinya tuh menjelang mau tidur. Nah, ini yang tidak disarankan ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau misalnya demikian akan menjadikan kesulitan untuk orang itu memulai atau masuk tidurnya. Yang kedua juga seringkali dikaitkan dengan pola bagaimana terbangun-terbangun. Jadi tidur, terbangun, tidur, terbangun, tidur, terbangun. Nah,
Ini biasanya problematiknya adalah ketika pasien mengalami gangguan seperti ini, mereka agak menjadi lebih cemas ya, karena fasenya tidur itu tidak pernah dalam. Tadi masuknya REM, and then begitu lagi gitu. Ini yang mungkin perlu diperhatikan nih sama teman-teman semuanya juga ya. Bagaimana proses gangguan tidur ini bisa berlangsung dan terjadi. Dan yang kita sering kali temukan juga adalah susah untuk mempertahankan tidur yang lama. Jadi si pasien ini terbangun, misalnya kayak saya tadi itu terbangun jam 3, jam 4 misalnya. Dan nggak bisa tidur lagi. Ini banyak terjadi juga pada orang tua, lansia, di mana mereka tidur, kebangun, dan sulit untuk tidur lagi. Biasanya mereka bahkan bangunnya di jam 2, jam 3. Untuk itulah, beberapa di antaranya menggunakan bantuan obat. Nah, selanjutnya, kapan kita perlu menggunakan pengobatan? Ya, banyak orang menggunakan obat tidur itu sampai lama. Yang paling dominan yang harus diperhatikan adalah obat tidur ini gunanya adalah untuk memfokuskan perbaikan pada pola tidurnya, pada kemampuan untuk memulai tidur, dan mempertahankan tidur yang lebih panjang. Berapa jam? Minimal 5 jam, maksimal 9 jam. Saya nggak bisa bilang satu patokan tertentu ya, misalnya, harusnya 8 jam gitu ya. Idealnya memang demikian, tapi kadang-kadang seringkali menjadi sulit. Nah, ini yang mungkin harus diperhatikan sama kita semua, bagaimana proses tidur itu menjadi salah satu yang penting untuk diperhatikan. Nah, teman-teman semua, jangan teman-teman menganggap enteng hal ini. Jika terjadi kesulitan tidur, segeralah berkonsultasi dengan dokter, ya. Ya, terutama sih saya sarankan dokter jiwa. Kenapa? Karena kalau dengan dokter jiwa itu biasanya mereka akan membantu langsung di penyembuhannya dan juga mencegah kekambuhannya. Jadi bukan hanya untuk mengobati gejala, tetapi juga mencegah kekambuhannya supaya tidak pakai obat lagi kalau bisa. Sedangkan beberapa kali saya temukan pasien ada yang bertahun-tahun, ya, mungkin ada yang berminggu-minggu, berbulan-bulan menggunakan obat tidur yang bukan pas, ya, bukan waktunya dia, dan bukan intinya menggunakan obat tersebut. Biasanya menggunakan golongan-golongan sejenis alprazolam, ya, yang mana sebenarnya mungkin membantu karena alprazolam ini adalah efek sedasinya atau efek menenangkannya cukup baik. Namun sayangnya sebenarnya bukan obat yang pas untuk membantu gangguan tidur dalam prosesnya yang kronis yang kadang-kadang terjadi. Semoga ya dengan pengetahuan sedikit ini teman-teman bisa memutuskan kalau mengalami gangguan bagaimana berobatnya. Oke? Dan jangan lupa gangguan tidur ini merupakan suatu kondisi yang bisa memicu terjadinya gejala-gejala gangguan kejiwaan lainnya. Semoga kita bisa membantu tidur kita dengan baik ya. Saya juga nih harapannya adalah dengan nanti kembali ke rumah, tidur saya menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa kita tetap menjaga ya diri kita dengan mantra kita bersama nih. Ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga kita semua berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye.